Baik, selamat malam. Salam hebat luar biasa. Pada malam hari ini senang banget ya. Saya bisa berada di eh saya lagi nyetir ini ya, saya lagi holiday di Bali. Anda mungkin mengamati saya punya Instastory. Memang sebetulnya saya lagi berpikir apakah akhir tahun ini perlu adakan webinar atau tidak, karena ini kan semua lagi dalam kondisi Natal ya, dan mau tahun baru. Dan saya ucapkan selamat hari Natal bagi sahabat-sahabat kita, sahabat SW30 di seputar KK Indonesia yang beragama Nasrani dan Katolik. Saya ucapkan selamat hari Natal, semoga damai dan sejahtera, sukacita Natal bisa menyelimuti kita semua. Dan pada malam hari ini, tentunya dalam suasana holiday dan salah satu suasana libur, saya berpikir apakah saya masih bisa mengisi atau tidak webinar. Tapi saya putuskan saya tetap mengisi, ya. Karena apa? Sekarang dengan kecanggihan teknologi kita bisa bertemu dimanapun ya. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana dengan kondisi seperti saat ini kita tetap masih bisa berjumpa dan kita tetap masih bisa ngobrol ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita semua itu bisa tetap konsisten berbagi kepada Anda semuanya. Nah, konsisten ini yang terpenting adalah bagaimana kita sikon dalam kondisi saat ini adalah kita ingin sharing satu poin perenungan yang paling penting di akhir tahun. Ini perenungan yang menurut saya sesuatu yang perlu kita renungkan bersama. Tolong saya mengajak Anda semua pada malam hari ini untuk merenung 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu. Apa maksudnya 5 tahun yang lalu? Coba Anda flashback. 5 tahun belakangan ini. Jadi kalau kita sekarang tahun 2021, kita kurang 5 tahun itu kan artinya 29 Desember 2016. Ya. Siapakah Anda 5 tahun yang lalu? Coba saya minta Anda untuk merenung bersama. Apakah Anda mungkin masih seorang mahasiswa? Apakah 5 tahun yang lalu Anda masih seorang pelajar? Apakah 5 tahun yang lalu Anda masih berpacaran belum menikah? Apakah 5 tahun yang lalu kondisi Anda juga baru punya anak pertama? Apakah 5 tahun yang lalu kondisi Anda mungkin saat itu baru saja diterima di sebuah perusahaan? Atau siapakah Anda? Coba Anda merenung. 5 tahun terakhir ini, who are you? Ya, who are you? Jadi siapakah kita 5 tahun yang lalu? Nah, sekarang ketika Anda sudah ketemu siapa diri kita 5 tahun yang lalu, nah sekarang pertanyaan saya kedua adalah, coba mari kita sama-sama merenung, saat ini, 5 tahun terakhir ini, perubahan kondisi seperti apa yang Anda alami? Ya, jadi yang pertama adalah, saya mau minta Anda merenung 3 hal aja, yaitu tentang kesehatan, tentang karir, dan tentang kondisi pengembangan diri Anda. Jadi kalau di GG Indonesia itu selalu kita mendoakan orang sehat, kaya, bahagia. Nah, sehat itu artinya kondisi kesehatan, kekayaan itu sangat berhubungan dengan karir, dan kebahagiaan itu sangat berhubungan dengan pengembangan diri. Jadi diri kita ini selama 5 tahun terakhir ini, apakah ada pertumbuhan secara signifikan dari kesehatan? Ataukah Anda kondisinya tidak lebih sehat? Ataukah Anda punya sebuah progres dalam kondisi kesehatan Anda? Nah ini yang saya mau minta Anda untuk merenungkan. Yang kedua, apakah Anda 5 tahun terakhir ini mempunyai peningkatan dari segi karir? Karir itu meliputi mungkin dari segi yang pasti indikatornya adalah penghasilan. Nah, kalau karir secara penghasilan, Anda secara 5 tahun terakhir benar-benar mempunyai sebuah perubahan yang secara signifikan. Apakah gaji Anda atau penghasilan Anda 5 tahun terakhir ini biasa-biasa saja? Ya, berapa uang yang sudah bisa Anda tabung selama 5 tahun terakhir ini? Apakah biasa-biasa saja? Bagaimana dengan kondisi finansial Anda 5 tahun terakhir ini? Apakah biasa-biasa saja? Atau membaik? Atau justru malah menurun? Gara-gara 2 tahun ini setelah pandemi. Nah, saya minta Anda untuk merenungkan.
Dan yang ketiga, apakah secara pengembangan diri Anda mengalami perubahan signifikan nggak? Maksudnya pengembangan diri itu gini, apakah secara mental Anda lebih baik? Apakah secara pengendalian diri Anda lebih baik? Dulu mungkin pemarah, dulu mungkin sumbu pendek gitu ya, dekat masalah dikit langsung naik darah. Gitu. Tapi sekarang kontrol emosinya lebih baik. Kalau dulu suka mengeluh, sekarang mungkin Anda lebih menjadi pribadi yang lebih optimis. Ataukah sebaliknya justru 5 tahun ini Anda malah mengalami kemunduran mental? Karena 5 tahun belakangan ini justru malah Anda menjadi pribadi yang tidak lebih baik. Menjadi kalau dulu mungkin hidupnya masih seorang diri, sekarang sudah berpasangan, ya kan? Cita-cita seorang jomblo itu kan pasti bercita-cita pengen segera punya pasangan, enaknya hidup pernikahan, enaknya nanti hidup setelah punya anak. Itu kan Anda melihat dari satu sisi. Berapa banyak orang yang setelah menikah hidupnya malah terpuruk, ya hidupnya malah tidak lebih baik. Justru banyak orang justru setelah menikah malah hidupnya malah semakin sengsara. Banyak. Itu tidak diulas saja. Mungkin sering cekcok sama pasangan. Nah, jadi artinya saya minta Anda merenung apakah 5 tahun terakhir ini, apakah kehidupan Anda selama 5 tahun terakhir ini secara pengembangan diri kualitas. Saya tidak banyak memberikan motivasi, tapi saya banyak memberikan refleksi. Yang saya ingin Anda semua merenung pada malam hari ini itu adalah refleksi diri. Karena pergantian tahun memang sebetulnya cuman besok itu hari Jumat, itu tanggal 31, hari Sabtu itu tanggal 1. Ya, itu cuman berganti hari Jumat dan Sabtu. Dan kita sudah berapa kali mengalami pergantian Jumat dan Sabtu, ribuan bahkan puluhan ribu kali dalam hidup kita. Itu cuman perbedaan hari Jumat dan Sabtu. Tidak ada sebuah perubahan yang signifikan. Tetapi ketika Anda betul-betul bisa merefleksikan diri di akhir tahun ini, merenung yang kita sebut dengan nama resolusi, 5 tahun terakhir ini benar-benar Anda ada mengalami perubahan. Nah, saya minta Anda 5 tahun ke depan, Anda membuat satu goals yang pasti. Siapa yang Anda inginkan 5 tahun ke depan? Sosok kehidupan seperti apa yang Anda inginkan 5 tahun ke depan? Sosok kesehatan seperti apa yang Anda inginkan 5 tahun ke depan? Liburan ke negara mana yang Anda inginkan 5 tahun ke depan? Kualitas penghasilan Anda seperti apa 5 tahun ke depan? Bersama mentor Anda ingin mencapai taraf kehidupan seperti apa 5 tahun ke depan? Kemudian pengembangan diri atau kualitas diri seperti apa yang Anda inginkan 5 tahun ke depan? Nah, ini penting karena apa? Titik krusialnya itu adalah di akhir tahun ini. Karena sebuah keputusan itu bisa mengubah hidup Anda segala-galanya. Saya sangat beruntung. Tahun 1996, itu 25 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk bergabung menjadi seorang reseller. Di situ saya banyak mendapatkan motivasi pengembangan diri. Dan disitulah saya telah membuat keputusan. Saya mau hidup lebih sehat kaya bahagia. Saya sudah putuskan dan saya tidak mau mundur. Saya nggak peduli teman-teman saya mau ngecap saya sombong, ngecap saya teman saya nggak mau bermain bersama lagi, Chandra sudah nggak sama dengan Chandra yang dulu, I don't care. Karena sekali lagi saya katakan bahwa cicilan mobil saya, cicilan rumah saya, apalagi cicilan sepeda motor saya, apalagi kalau biaya pengobatan rumah sakit ibu saya, itu tidak ditanggung oleh teman saya, apalagi ditanggung oleh tetangga. Gitu. Saya sering bilang. Makanya tadi Pak Dwi sudah tekankan 5 teman terbaik, 5 teman terdekat itu sangat menentukan siapakah diri Anda 5 tahun ke depan. Itu sangat vital dan krusial. Nah, saya sudah putuskan 25 tahun yang lalu, saya mau jadi orang sukses. Titik. Saya tidak pakai koma dan tidak ragu-ragu, dan saya pakai tanda serunya itu double. Saya mau jadi orang sukses. Titik. Tanda serunya double. Nah, kalau Anda sekarang tanya siapa 5 teman terdekat saya, ya, tentu saya bukan mau menyombongkan diri. Itu karena hasil keputusan saya 25 tahun yang lalu. Besok, lusa, saya diajak tahun baruan di Bali bersama Ketua MPR.
sahabat baik saya juga diajak bertahun baruan bersama-sama dengan salah satu pengusaha terkaya di Bali, Aji Krishna, Anda tahu sendiri. Beberapa hari ini saya bersama beliau terus. Itu 5 teman terdekat. Dan mereka sudah memandang bisnis KK ini adalah sebuah bisnis yang luar biasa. Nanti tunggu vlog saya bersama Pak Bamsud ya. Itu artinya 5 teman terdekat. Kenapa? Coba kalau saya dengarkan 5 kata teman terdekat saya 25 tahun yang lalu, saya nggak ada bedanya sama mereka. Anda tahu siapa 5 teman terdekat saya 25 tahun yang lalu? Sekarang hidup dan nasib depan mereka pun nggak jelas. Bukannya saya sombong meninggalkan mereka, tapi saya memutuskan kalau saya mau jadi orang yang sukses, saya tidak bisa berteman sama mereka. Nah, itu salah satu keputusan krusial, keputusan berat dalam hidup saya. Saya harus meninggalkan teman-teman akrab saya, teman-teman nongkrong saya. Ya, apakah Pak Chandra sampai sekarang masih sering silaturahmi sama mereka? Ya mungkin by WA aja. Tapi mereka juga sudah minder mau ngobrol sama saya. Padahal saya sih biasa-biasa aja. Paling kemarin hari Christmas kita ngucapin selamat Natal, tahun baru. Mungkin kalau Lebaran ya kita saling mengucapkan selamat Idul Fitri. That's it gitu. Tapi mereka sendiri mau nongkrong kayak 25 tahun yang lalu, mereka sendiri itu sudah nggak berani gitu. Padahal saya sih biasa aja. Kenapa? Karena keputusan saya 25 tahun. Nah, makanya di malam akhir tahun baru ini, saya minta Anda merefleksikan diri. Saya tidak banyak memotivasi. Saya mau Anda merefleksikan diri untuk berpikir, who the hell are you in the next 5 years? Because it will determine your next 10 years, next 2 decades, ya, next 20 years. Itu akan sangat menentukan 10 tahun ke depan Anda bakal seperti apa, 20 tahun ke depan, 2 dekade ke depan itu seperti apa. Ya, jadi itu aja yang saya minta Anda renungkan. Selamat tahun baru 2022. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa. Oke, salam hebat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Chandra buat wejangan-wejangan motivasi yang sangat luar biasa. Dan